Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pagi ini. Seekor anak gajah Sumatera ditemukan mati di aliran Sungai Krung Lancong, Kecamatan Sungai Mas, Kabupaten Aceh Barat. Desakan pemindahan imigran Rohingya terus disuarakan termasuk oleh sejumlah anggota OKP dan Ormas di Aceh Timur. Warga Sare, Aceh Besar menggantungkan pendapatan dari berjualan keripik singkong yang banyak ditanam di kawasan pegunungan Selawah. Dugaan keterlibatan sindikat human trafficking atau perdagangan manusia dalam arus imigran Rohingya terus didalami. Polisi telah memeriksa sejumlah imigran Rohingya terkait dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Sebagian diantaranya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Satreskrim Polresta Banda Aceh memeriksa 13 imigran Rohingya yang mendarat di Pantai Blang Ulam, Lamreh, Aceh Besar. 11 imigran Rohingya ini diduga terlibat dalam kasus TPPO. Sejumlah alat peraga kampanye APK peserta pemilu 2023 rusak. Diduga APK caleg, capres, dan cawapres yang dipasang di sepanjang Jalan Rimo Singkil ini sengaja dirusak. Perusakan APK berisi foto diri caleg dari berbagai partai politik peserta pemilu terjadi pada semua APK. Namun yang paling dominan menimpa APK caleg DPRK hingga caleg DPR RI. Peningkatan kasus COVID-19 di tanah air mendorong sejumlah daerah meningkatkan kewaspadaan. Dinas Kesehatan Lok Sumawe menyiagakan ruang isolasi dan tenaga medis di rumah sakit mengantisipasi kasus tersebut. Ruang rawat pasien COVID-19 juga dipersiapkan di rumah sakit swasta dan sentral rehabilitasi COVID-19 yang dibangun pemerintah setempat. Saat ini petugas masih melakukan tracing atau penelusuran terhadap pasien yang menderita demam atau gejala mirip COVID-19. Mereka adalah pasien berobat di puskesmas dan rumah sakit umum daerah RSUD. Menjelang pemungutan suara pemilu 2024, sejumlah logistik terus dipersiapkan. Komisi Independen Pemilihan KIP Kabupaten Nagan Raya mulai merakit kotak suara untuk kebutuhan sejumlah TPS di daerah itu. Sebanyak 2.775 kotak suara pemilu dirakit di gudang logistik KIP Nagan Raya, Desa Kabublang Sape, Kecamatan Sukamakmur. Perakitan kotak suara ini dipercepat sesuai dengan instruksi KPU Pusat yang harus merampungkan perakitan kotak suara. Hujan deras yang mengguyur Kecamatan Singkil, Aceh Singkil menyebabkan debit air sungai meningkat hingga meluap ke permukiman. Sedikitnya 16 desa terendam, 2 diantaranya terendam cukup parah. Desa Ujung Bawang dan Pea Bumbung merupakan 2 desa yang terparah terendam banjir. Ketinggian banjir di kawasan itu lebih dari 1 meter hingga warga terpaksa mengungsi. Polemik imigran Rohingya di Aceh semakin rumit. Sejumlah warga Kecamatan Bate, Kabupaten Pidi mengepung tenda imigran pada Selasa siang.
Warga mendesak pemindahan imigran Rohingya yang hampir sebulan tinggal di tenda darurat di kampung mereka. Kedatangan warga ini merupakan dampak dari lambatnya penanganan imigran Rohingya yang berlarut-larut. Massa mengancam akan merusak tenda imigran Rohingya jika tidak segera dipindahkan. Warga berusaha masuk ke penampungan imigran namun gagal lantaran dijaga polisi. Pelanggaran batas teritorial yang disebabkan arus imigran Rohingya mendorong TNI Angkatan Udara, TNI AU menggelar patroli di wilayah perairan Aceh. TNI AU mengerahkan pesawat pengintai untuk menghalau imigran Rohingya agar tidak menyerbu daratan Aceh. Pesawat CN-295 merupakan salah satu pesawat yang dilibatkan TNI AU dalam patroli tersebut. Patroli yang sudah berjalan selama 2 pekan juga melibatkan pesawat Boeing 737, pengintai maritim dan Kasa 212 dari Skadron 4. Untuk mengantisipasi kevakuman kepala daerah, penjabat Gubernur Aceh Ahmad Marzuki melantik Said Mulyadi menjadi Bupati Pidi periode 2019-2024. Namun Said Mulyadi hanya meneruskan jabatan Bupati sebelumnya hingga 30 Desember 2023. Masa jabatan Bupati Pidi merupakan yang paling singkat di Aceh. Said Mulyadi yang sebelumnya menjabat Wakil Bupati Pidi resmi menggantikan Ayub Abbas yang mundur lantaran menjadi caleg DPRA. Warga Sare, Kecamatan Lembah Selawah, Aceh Besar menggantungkan pendapatannya dari berjualan keripik ubi. Ubi kayu dan ubi jalar yang banyak ditanam warga di sekitar Pasar Sare menjadi bahan baku oleh-oleh ini tak pernah putus. Dapur keripik ubi berjejer di sepanjang jalan perbukitan Selawah, tepatnya pusat Pasar Sare. Lokasinya yang berada di lintasan Jalan Lintas Timur Sumatera. Maka berjualan oleh-oleh seperti keripik ubi memang menguntungkan. Keripik ubi Sare sebenarnya tidak ada yang istimewa. Bedanya, ubi langsung digoreng di tempat sehingga selalu garing dan rapuh, apalagi digoreng secara tradisional atau dalam kuali dengan tungku pengapian dari kayu bakar. Calon pembeli bisa menyaksikan secara langsung pengolahan keripik mulai dari pemotongan hingga penggorengan. Bahkan calon pembeli dapat mencicipi sebelum memutuskan untuk membelinya. Dalam sehari itu bisa memproduksi berapa kilo? Sekitar 3 goni lah. Kalau kiloannya kan 112 kilo dalam satu empang tuh. Dan segitulah kira-kiranya. Dapur keripik nyaris tak pernah tutup atau buka selama 24 jam. Berbagai variasi dan rasa keripik ubi bisa dipilih tergantung selera dan isi dompet. Variasi rasa seperti keripik singkong balado, rasa jagung dan keripik original dijual di sini. Harganya pun bersahabat, mulai dari harga Rp15.000 hingga Rp75.000 dalam bentuk kemasan ataupun kiloan sesuai dengan permintaan pelanggan. Seorang pedagang mampu mengolah 100 kg singkong dalam sehari pada hari-hari biasa. Sedangkan saat liburan, jumlah bisa bertambah hingga 2 kali lipat. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Aceh hari ini. Saya Akbar Hazana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.